Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi sama kakak Grace untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gimana? Udah siap semuanya? Siapkan dulu ya Alkitab dan alat tulisnya. Jangan lupa dicatat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Hari ini doanya akan dipimpin oleh teman kita. Yuk semuanya, kita lipat tangan dan tutup mata ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami bisa bangun pagi dan bisa bersekolah minggu online dengan baik. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu bersukacita kepadamu. Sekarang kami ingin membaca firman, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menunaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Fanya. Oke, semuanya sudah siapkan Alkitabnya kan? Nats kita minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Semuanya buka dulu Alkitabnya ya. Nah, untuk pembacaan notes-nya akan dibacakan oleh teman kita Fani. Adik-adik dengarkan ya. 1 ayat 1 sampai 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan yang kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan berhari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah
air dalam laut tambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak punya pertanyaan. Adik-adik, coba apa ya yang akan terjadi jika Allah tidak menciptakan bumi serta isinya? Atau apa yang akan terjadi jika Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama sebelum gelap, terang, tumbuhan hingga binatang diciptakan? Wah, sepertinya manusia akan bingung untuk memenuhi kebutuhannya. Betul kan? Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka,
anak pinaklah. Penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu. Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Tuhan menciptakan bumi beserta segala isinya, dimulai dari hari pertama, yaitu Tuhan menciptakan terang. Lalu hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Lalu hari ketiga, Tuhan menciptakan tanah, laut, dan segala tumbuh-tumbuhan. Lalu hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang di langit. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala jenis ikan dan burung. Lalu hari keenam, Tuhan menciptakan segala jenis binatang di darat dan manusia. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya, menunjukkan kuasa-Nya yang begitu besar. Tuhan menciptakan bumi beserta isinya hanya dengan firman-Nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, kita semua harus percaya akan kekuasaan Allah yang menciptakan bumi ini. Seperti yang sering kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli, yaitu, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Penciptaan merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita terlebih dulu dari hari pertama hingga hari ke-6. Lalu saat semuanya sudah siap, Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Hingga saat ini, Allah juga memelihara setiap ciptaannya. Ia memberikan udara, matahari yang bersinar setiap hari, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Kita sebagai ciptaan Tuhan pun adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, kita harus bisa saling menjaga. Terlebih, kita manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan budi, sudah sepatutnya kita bisa merawat lingkungan agar tidak terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain. Jadi adik-adik, jika kita percaya kepada Allah
yang menciptakan langit dan bumi ini, mari kita juga menjaga ciptaan Allah dan tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Kakak punya tugas. Tugasnya adalah adik-adik menuliskan tentang penciptaan yang Tuhan lakukan dari hari pertama sampai hari ke-7. Ditulis di buku catatan ya. Lalu setelah itu divideokan dan dikirimkan ke kakak Lia atau kakak Grace. Ditunggu ya. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih jika Tuhan telah menciptakan bumi beserta isinya. Terima kasih juga atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong bantu kami supaya kami bisa menjaga semua ciptaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!